Implementasi nilai-nilai Pancasila di desa ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila kami. Yang pertama itu mengenai penerapan nilai Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Bapak, penerapan nilai Pancasila untuk sila yang pertama di desa Tenganan ini bagaimana ya Bapak? Kalau itu kan secara tidak langsung, bahkan kami di Tenganan itu kan desa tua. Desa tua itu artinya jauh sebelum negara kita merdeka, jauh sebelum negara menerapkan Pancasila, kita kan sudah ada. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan Pancasila, tentang penerapannya dari sila 1 sampai 5, itu semuanya sih kami lakukan tanpa kami sadari. Dari dulu juga sudah melakukan itu. Contoh untuk penerapan sila pertama dengan ketuhanan saya, karena adat istiadat kami di Tenganan itu tidak pernah lepas dari kepercayaan, keyakinan, kemudian implementasi dari semua itu kita lakukan dalam berbagai kegiatan upacara misalnya. Nah, di dalam kegiatan upacara itu otomatis kaitannya dengan dewan atas itu pasti dengan itu merupakan implementasi yang barangkali sudah tidak disadari tapi kami melakukan. Nah, kemudian terkait dengan sila-sila yang lain misalnya persatuan gitu. Dalam setiap kegiatan kami di desa itu semuanya itu ada katanya. Kalau dari sisi kemanusiaan, bagaimana juga awil-awil kami aturan-aturan di desa itu melindungi hak-hak yang namanya hak kemanusiaan itu. Ada aturan terkait itu. Kemudian terkait dengan persatuan, karena ada satu lembaga yang paling tertinggi di negara itu, persatuan itu terus, apalagi yang sampai ke sila 5 itu kan keadilan. Biasanya pasti penerapannya ke keadilan masing-masing dibatasi atau dikawal hak dan kewajiban itu. Kesetaraan gender itu kan merupakan keadilan yang diterapkan di desa antara hak laki dan perempuan itu sama dengan tidak dibedakan, itu adilnya di sana. Tapi pendapat seperti itu luar biasa. Hak waris di Tenganan itu antara laki perempuan itu sama, tidak dibedakan. Mungkin itu lebih lanjut nanti pada praktek kehidupan kami di Tenganan itu semuanya juga dilaksanakan itu oleh tanpa disadari. Bapak, saya izin tanya lagi untuk penerapan gotong royongnya bagaimana Pak? Gotong royong ini kembali lagi ke adat sebagai lembaga tertinggi yang ada di desa. Saya di dinas kok bicaranya adat karena juga saya mantan pengurusnya ada. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu sudah terjadwal dengan pasti untuk keterlibatan para anggota, kemudian keterlibatan masyarakat di hari yang tertentu menjelang upacara, misalnya kita melakukan yang bersih-bersih bersama di beberapa lokasi acara. Sampai sekarang masih melakukan itu sudah terjadwal dengan pasti, tak bisa dirubah malah. Kalau memang sudah jadwalnya hari H tanggal berapa, tanggal 1 misalnya, harus tanggal itu, karena kita punya perhitungan kalender sendiri ya biasanya. Kalau pada saatnya itu gotong royong, kami turun semuanya masih eksis sampai sekarang.
Begitu juga anak-anak muda itu kan tinggal pengarahan dari kami yang dinas dan kita ketika ada contohnya yang di selatan itu kan ada persiapan upacara, ada yang di selatan itu ada bikin tenda-tenda itu betul ya semua kerjaan. Kemarin anak-anak muda kumpul di sana itu betul gitu masih Pak Kondri. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Tenganan ini. Pasti Bapak kan sudah tidak asing dengan namanya Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu ada ada sila-sila itu ada 5. Nah, menurut Bapak nilai Pancasila yang paling menonjol diterapkan di desa ini itu apa ya? Itu kegotong royongan. Jadi sosialnya yang tinggi. Orang Tenganan ini terus terang aja kita satu rumpun, nggak ada orang lain. Jadi satu desa itu satu keluarga. Jadi tidak ada orang-orang pendatang yang tinggal di sini. Jadi desa ini dikhususkan untuk masyarakatnya saja. Khusus untuk masyarakat dan berbentuk republik. The Republic of Tenganan Pegeringsingan. Jadi kalender kita punya. Jadi setiap bulan kita ada acara, nggak lebih dan kurang. Itu tetap. Jadi apa lagi? Apakah ada aturan-aturan mengenai penerapan nilai Pancasila itu? Ada, tapi buktinya secara umum ya. Habis memasak, orang itu ngejot istilahnya. Jadi bikin sajian kecil ya, itu untuk able spirit. Jadi untuk kestabilan. Jadi satu untuk dewa, satu untuk di bawah gitu. Biar kestabilan itu ada. Itu nggak kurang nggak lebih. Jadi yang nonjol di sini itu kegotong royongan. Jadi sosialnya tinggi orang Tenganan itu. Buktinya kalau ada orang kawin gitu, yang penting orang Tenganan, semua masyarakat backgroundnya gitu. Propertinya itu. Jadi jajan, kopi, gula nggak usah beli, nggak usah, lebih dari cukup. Itulah buktinya sosial di Tenganan itu tinggi.